Ya, makid ke-15, simpul ke-15, raddu muskilihi ila ahlihi, mengembalikan kesulitan yang ia temui kalau dia sedang membahas ilmu kepada ahlinya. Fal mu'azzimu lil ilmi, orang yang mengagungkan ilmu, yu'awilu ala dahaqinatihi, maka dia akan kembali merujuk kepada pakar wal jahabidati dan para ahli, min ahlihi lihalli muskilatihi, dari ahli ilmu untuk mengurai kesulitan-kesulitan yang ia dapati. Jahabidah, ingat tadi jamak dari jihbid ya. Jadi seorang penuntut ilmu yang benar, yang melakukan ilmu itu, kalau ketemu masalah sulit, dia cari ahlinya gitu. Wala yu'arridu nafsahu lima la tutiku, dan dia tidak menjerumuskan dirinya dalam perkara yang tidak dia mampu. Khaufan minal qauli 'ala Allahi bila ilmin, sebagai bentuk rasa takutnya dia untuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, karena ini dosa yang sangat besar ya. Dosa yang sangat besar disebutkan dalam Al-Qur'an, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, kamu berkata atas nama Allah dengan sesuatu yang kau tidak ketahui, ini dosa besar ya. Bahkan disebutkan di sebagian para ulama, lebih besar dosanya daripada syirik ya. Berkata atas nama Allah tanpa ilmu itu lebih besar dosanya daripada syirik. Ini saya kasih contoh gampangnya aja. Antum ditanyai masalah waris, misalkan ya, Mas ini bagaimana waris ini. Lah antum ora mudeng ya enggak, ojo ngawur, iki kira-kira semene kira enggak. Karena emang waris ini sudah ada hukumnya dalam Al-Quran maupun hadis. Antum nek enggak paham, antum cari ustadz yang paham. Ustadz, ini ada masalah, seorang meninggal, hartanya sekian-sekian, keturunannya ini, istrinya dua, ini. Nah, bagaimana nanti cara membagi warisnya? Nah, nanti beliau yang tuliskan ini. Jadi warisnya segini, begitu, paham ini? Jangan antum menjerumuskan diri dalam perkara yang antum tidak tahu. Oh, ketok ini, tulis dewe ngawur. Nah, ini dosanya lebih besar daripada syirik, paham? Ya. Jadi mengembalikan masalah pada ahlinya ini ya sebagai bentuk yang terbaik agar dia itu tidak berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, wal iftira'i ala din, dan agar dia tidak mengada-ada dalam masalah agama. Fahuwa yakhafu sukhtatar rahmani qabla an yakhafa sautas sultani, maka dia, orang yang takut kepada Allah seperti ini, dia lebih takut kepada murkanya Allah daripada cemetinya penguasa ya. Jadi kalau tidak tahu ilmunya ya sudah. Makanya Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah beliau ditanya suatu permasalahan dari jauh, dari daerah Irak. Orangnya itu datang membawa 40 pertanyaan, yang dijawab sama Imam Malik hanya 3, yang 37 dijawab wallahu a'lam. Masya Allah ya, karena memang berbicara atas nama Allah itu perkara yang sangat berat. Baik. Ya, jadi seorang yang melakukan ilmu itu hendaklah dia itu lebih takut kepada Allah daripada kepada apapun termasuk kekuasaan ini. Fa innal ulama'a bi ilmin takallamu. Ya, lihat di sini kenapa kita merujuk pada para ulama, karena para ulama itulah mereka itu berbicara dengan dasar ilmu. Wa bi basarin nafidin sakatu. Dan mereka dengan basirah, ya, dengan ilmu yang mapan pula, mereka diam terhadap satu perkara. Fa in takallamu fi muskilin fatakallam bi kalamihim. Kalau para ulama itu berbicara tentang satu permasalahan agama, maka bicaralah dengan qaulnya ulama itu. Ya, wa in sakatu anhu falyasaka ma wasi'ahum. Tapi kalau mereka diam dari satu pembahasan agama, ya kamu harusnya diam, karena mereka pun merasa cukup dengan diam itu. Saya kasih contoh permasalahan istiwa terhadap Allah, istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama udah jelas mengatakan istiwa'u ma'lumun wal kaifiyatu anhu majhulatun wa su'alu anhu bid'atun. Masalah istiwa itu sudah jelas. Istiwa itu secara bahasa artinya jelas, uluwu wartafa'a, tinggi dan berada di atas sesuatu. Paham? Ya, Allah di atas langit, di atas arsy,
Allah artinya tinggi dan berada di atas arsy. Selesai, maknanya begitu. Nggak perlu kita pikir sing neko-neko, paham? Nah, terus wal kaifiyatu anhu majhulah. Kaifiyat bagaimana Allah di atas arsy-nya itu tentu kita tidak tahu. Kita saja, saya sering kasih contoh, terhadap apa yang ada di dalam usus kita, bakteri apa, E. coli atau apa, kita nggak tahu kok, ya nggak. Bakteri kita ini laki-laki atau perempuan nih? Bakteri ini jumlahnya berapa? Wajahnya gimana? Tangannya gimana? Senjatanya apa? Yang dia pakai kita nggak tahu, ya nggak. Maka kita tanya kaifiyat terhadap diri kita sendiri aja kita nggak bisa, apalagi terhadap Sang Pencipta, paham itu? Maka kaifiyatnya majhul, nggak ada yang tahu. Ya. Malaikat pun juga nggak nyari tahu, Nabi pun juga nggak nyari tahu. Nah, oleh sebab itu wasu'alu anhu bid'atun, bertanya tentangnya itu perkara yang bid'ah. Karena tadi malaikat aja nggak pernah tanya, Nabi juga nggak pernah tanya, ngapain kita kemudian tanya? Maka dalam masalah istiwa kita berbicara sesuai dengan perkataannya para ulama. Istiwa itu artinya demikian, ya kita bicara itu, selesai, paham? Lalu kita tidak menambah-nambahi karena mereka juga tidak mengatakannya, selesai, paham itu ya? Nah jadi ya ini ternyata dalam Islam itu sangat luar biasa. Kita kalau bisa jangan sampai menjadi orang yang kemaki dalam masalah ilmu. Kalau bahasa saya, bagaimana itu? Ya nun sewu, kadang pernah mungkin antum melihat orang ceramah atau orang ngomong, menurut saya, wah, menurut saya masalah istiwa adalah ini, enak. Dia ngomong tanpa sandaran. Menurut saya pembagian waris itu harusnya begini, enak udelewe. Paham? Menurut saya wudhu yang benar itu harusnya begini. Paham? Salahnya di mana? Menurut saya. Jadi kalimat ini menunjukkan keangkuhannya. Nah, penuntut ilmu itu tidak pantas seperti itu. Bagaimana caranya dia? Dia itu menukil perkataan ulama. Antum di contoh misalkan ditanya masalah sepele aja misalkan. Ya, ini cuma masalah apa misalkan? Masalah masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi kan sepele. Dalam tanda kutip. Artinya itu penting, tapi orang mungkin nganggap itu hanya hal yang sepele. Tapi kita lihat, ternyata ada dalam Islam tuntunan Nabi masuk kamar mandi bagaimana? Kaki kiri dulu. Ya, kemudian sebelumnya membaca apa, dan ijma para ulama mengatakan demikian. Ya, lalu bagaimana kalau lupa mengatakan, bagaimana kalau wudhu di dalam kamar mandi? Ada yang ada WC-nya, boleh enggak? Nah, terus antum jangan ngomong, menurut saya boleh aja, enggak. Tapi antum lihat dulu fatwanya para ulama bagaimana. Oh ternyata misalkan antum dapati, menurut Syekh Utsaimin, kalau sudah terlanjur masuk kamar mandi belum wudhu, antum mau wudhu, sebut bismillahnya dengan hati. Ya, maka menurut fatwanya Syekh Utsaimin demikian. Nah, antum berkata itu dengan perkataan ulama, jangan menurut saya, paham ya? Nah, ini jangan ada dalam kamus kita kemaki dalam masalah ilmu ini, paham? Baik, kemudian berikutnya wa min asyakil muskilati, dan di antara masalah yang paling sulit yaitu al-fitanul waqi'atu wan nawazilul hadithatu. Ada dua perkara permasalahan yang sulit. Yang pertama adalah fitnah yang terjadi, yang kedua an-nawazilul hadithah. Dua perkara yang paling sulit yang ada dalam masalah ilmu itu dicontohkan Syekh Utsaimin ada dua. Yang pertama adalah fitnah yang terjadi, lalu yang kedua hadithah, nawazil al hadithah, permasalahan kontemporer yang terbaru. Ya, allati tatakatsaru ma'am tidadi zamani, yang semakin bertambah seiring dengan perkembangan zaman. Ya. Jadi ada dua yang beliau sebutkan di sini, ya, masalah fitnah dan masalah nawazil, masalah kontemporer. Masalah fitnah itu ya nun sewu, kadang terjadi perselisihan perbedaan di antara ulama, ya, kemudian kemudian istilahnya kalau antum pernah memperhatikan ada bantahan kalau bahasa kita, ya, ada ulama ngomong demikian lalu dibantah oleh demikian, paham? Nah seperti ini
masalah yang memang levelnya itu level tinggi baratnya. Ya, kita nggak perlu untuk melibatkan diri sejauh itu. Paham? Nah, lalu yang kedua, yang ini mau tidak mau pasti kita hadapi adalah masalah kontemporer. Masalah kontemporer. Contoh, ya ini sering bahkan sampai ustadz terkenal pun, maksudnya terkenal di YouTube ya, terkenal di Indonesia itu kan pokoknya ngeri lucu, retorikanya bagus, ngomongnya apa? Menggebu-gebu, terus baca Qur'annya bagus, itu insya Allah di Indonesia terkenal. Iya enggak? Walaupun retorikanya retorika kosong cerita aja begitu. Nah, di antaranya yang banyak terjadi adalah ustadz-ustadz yang tidak bermanhaj salaf, yang mereka tidak paham membedakan itu bid'ah atau tidak. Nah, kalau semua bid'ah diomongi bid'ah kabeh. Rasul ya ora tau nganggo HP. Aja nganggo HP kowe. Rasul ya ora tau numpak motor. Kamu naik onta aja. Rasul nggak pernah naik pesawat. Kamu nyari buruk sana kalau ketemu. Ini mohon maaf, ini perkara kontemporer yang dia tidak paham masalahnya dan mengaitkan dengan agamanya salah sekali. Ya salah. Paham itu? Nah, maka saya cuma mau sampaikan di sini perkara kontemporer yang di zaman Nabi belum ada, tapi sekarang ada dan dilakukan. Itu bagaimana hukumnya? Ternyata subhanallah, Al-Quran dan Sunnah itu sudah ada semua aturannya. Bahkan para ulama pun sudah membahas semua perkara yang sekarang ini sedang kita kerjakan. Contoh permasalahan, ya saya ambil contoh yang lain lagi. Kalau tadi kan masalah tempe, masalah apa tadi handphone, masalah itu nggak ada bid'ah ceritanya di situ. Bid'ah secara bahasa iya, karena bid'ah itu secara bahasa artinya apa? Sesuatu yang baru. Tapi secara syar'i itu bukan bid'ah. Ya, bid'ah itu adalah yang terkait dengan agama. Terkait dengan agama. Maka mangan tempe, zaman Rasul ora enek tempe, Rasul ora mangan tempe. Paham? Rasul ora mangan tahu. Apalagi makan fried chicken. Ya enggak ada. Ya enggak Jogja chicken yang kemarin antum makan, Popeye. Bagaimana hukumnya? Ya tentunya ini kan mudah sekali dalam Al-Qur'an, ketika itu dihukumi, didudukkan benar atau enggak ini bid'ah atau enggak, terlarang atau enggak, paham itu? Kaidahnya sudah jelas. Ya.